Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Dr. Gigi Rahmadevi, Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Semarang, peserta Diklat PKA Angkatan Pertama BPSDMD Provinsi Jawa Tengah, bekerja sama dengan pemerintah Kota Semarang tahun 2023. Pada kesempatan kali ini akan menyampaikan laporan aksi perubahan kinerja organisasi yang berjudul Simpang 5 untuk mewujudkan Safe Community di Kota Semarang. Dalam implementasi aksi perubahan kinerja organisasi ini dibagi menjadi 3, yaitu tahap jangka pendek dengan 14 milestone, tahap jangka menengah dengan 3 milestone, dan tahap jangka panjang dengan 3 milestone. Kota Semarang adalah ibu kota Provinsi Jawa Tengah dengan penduduk 1,7 juta jiwa di tahun 2022, yang mana jumlah penduduk Kota Semarang bisa mencapai 2,5 juta penduduk pada pagi hari. Kenaikan jumlah tersebut banyaknya penduduk dari kabupaten tetangga yang bekerja di Kota Semarang. Tercatat hampir 1,2 juta orang meninggal dunia di jalan raya setiap harinya dan puluhan juta orang mengalami luka-luka. Kecelakaan lalu lintas juga dapat menyebabkan kerugian ekonomi yang cukup besar dikarenakan biaya perawatan serta hilangnya produktivitas bagi mereka yang tewas atau cacat karena cedera. Data dari Korlantas Polri tahun 2021, terdapat korban meninggal akibat kecelakaan lalu lintas. Korban dan kerugian akibat kecelakaan lalu lintas yang setiap tahunnya mengalami peningkatan tidak bisa dipandang sepele. Perlu segera dicarikan solusi agar kematian dan kecacatan akibat kecelakaan lalu lintas tidak semakin bertambah. Dalam menjalankan tugas membantu wali kota untuk melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, Dinas Kesehatan Kota Semarang dituntut berperan aktif dalam mendukung Visi Wali Kota Semarang, Ibu Hajah Insinyur Hefearita Gunariyati Rahayu M.Sos, yaitu terwujudnya Kota Semarang yang semakin hebat berlandaskan Pancasila dalam bingkai NKRI yang berbineka tunggal ika. Khususnya terkait misi pertama, meningkatkan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia yang unggul dan produktif untuk mencapai kesejahteraan dan keadilan sosial. Kewenangan tugas jabatan Project Leader selaku Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan, merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi, dan mengendalikan serta mengevaluasi pelayanan kesehatan primer, rujukan, dan jaminan kesehatan. Saat ini, organisasi publik dihadapkan pada tantangan lingkungan eksternal, di antaranya VUCA, era 4.0, kemajuan teknologi informasi, reformasi birokrasi, transformasi digital, transformasi kesehatan, kesetaraan gender, dan hak asasi manusia. Dinas Kesehatan Kota Semarang di dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat saat ini dihadapkan pada beberapa isu strategis, diantaranya adalah belum optimalnya penanganan kecelakaan lalu lintas di Kota Semarang. Isu strategis ini penting untuk segera diselesaikan agar tidak berdampak pada kenaikan jumlah kematian dan kecacatan akibat kecelakaan lalu lintas yang pada akhirnya menurunkan produktivitas masyarakat di Kota Semarang. Setelah dilakukan diagnosa organisasi dan analisa isu strategis menggunakan STAR model serta Lesson Learned Case Success Factor dari Stula di Kabupaten Badung, maka dilakukan inovasi Simpang 5 untuk mewujudkan Safe Community di Kota Semarang. Simpang 5 merupakan akronim dari Sinergitas dalam Penanganan Gawat Darurat Terpadu secara lintas sektor dan masyarakat. Tujuan dari aksi perubahan adalah terwujudnya sinergitas dalam menurunkan angka kematian dan kecacatan akibat kecelakaan lalu lintas serta kegawat daruratan medis lainnya guna meningkatkan angka harapan hidup dan produktivitas masyarakat di Kota Semarang. Adapun manfaat dari aksi perubahan ini mencakup manfaat bagi pentahelik, yaitu pemerintah Kota Semarang, bagi Dinas Kesehatan Kota Semarang, bagi dunia usaha di Kota Semarang, bagi akademisi, bagi media massa dan masyarakat.
Kemampuan project leader dalam membangun jejaring dan kolaborasi dengan seluruh stakeholder sangat mempengaruhi keberhasilan implementasi aksi perubahan kinerja organisasi. Dengan strategi komunikasi yang diterapkan, telah terjadi pergeseran dan penambahan stakeholder. Penambahan 2 stakeholder terjadi pada kuadran latens, yaitu adanya pengaruh yang kuat dari PERSI, Persatuan Rumah Sakit Seluruh Indonesia, Wilayah Jawa Tengah, Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang. Penambahan 2 stakeholder terjadi pada kuadran Defenders, yaitu adanya pernyataan replikasi dari Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang untuk inovasi Simpang 5. Adanya permasalahan dan tujuan yang sama dalam hal penanganan gawat darurat di Kabupaten Semarang, sehingga inovasi Simpang 5 dirasa perlu dicontoh dalam bentuk kolaborasi dengan berbagai stakeholder sebagai penanganan gawat darurat bisa lebih baik di Kabupaten Semarang. Adapun pergeseran stakeholder terjadi dari latens ke promotors, yaitu Wali Kota, Sekretaris Daerah, Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Semarang. Pergeseran juga terjadi dari latens ke promotors karena adanya kepentingan yang kuat dari Polrestabes Semarang dengan bentuk kerjasama dengan pemerintah Kota Semarang dan integrasi aplikasi Libas. Pergeseran stakeholder juga terjadi dari apatetik ke defender karena adanya kepentingan yang kuat dari akademisi, media massa, organisasi profesi, masyarakat yaitu Karang Taruna dan relawan kesehatan. Berikut ini kami laporkan capaian kinerja jangka pendek meliputi kegiatan pembentukan tim efektif dengan capaian penetapan surat keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota Semarang tentang tim efektif Simpang 5. Peta kerentanan gawat darurat, bencana, dan stratifikasi rumah sakit, rapat koordinasi dengan rumah sakit dan audiensi dengan direktur rumah sakit, sehingga didapat kesepakatan bersama dengan rumah sakit tentang pemetaan kerentanan bencana dan gawat darurat serta rumah sakit rujukan. Upgrade aplikasi ambulan hebat yang mana hasil capaian tersedianya fitur panic button agar masyarakat lebih mudah menghubungi call center ambulan pada saat kejadian gawat darurat. Respon positif dari Kominfo dengan adanya dukungan menyediakan fasilitas end-to-end dari call center 112 ke call center ambulan hebat. Kominfo juga akan membuatkan aplikasi di Play Store agar masyarakat dan petugas lebih mudah dalam berkomunikasi. Penyusunan standar prosedur operasional dan alur Simpang 5. Sebagai hasil capaian adalah tersusunnya standar prosedur operasional Simpang 5 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kesehatan Kota Semarang. Sebelum aplikasi ini disosialisasikan ke masyarakat, perlu dilakukan uji coba untuk melihat apakah ada kekurangan dari aplikasi ini. Setelah aplikasi ini dilakukan uji coba dan siap digunakan oleh masyarakat, sosialisasi Simpang 5 ke stakeholder terkait. Sosialisasi kepada stakeholder eksternal non-dinas dilaksanakan dengan melakukan audiensi dan pemaparan konsep Simpang 5 secara langsung dengan one-to-one meeting atau dengan gathering untuk meminta dukungan, saran, dan masukan. Sedangkan sosialisasi di 5 kecamatan pilot project saat implementasi di jangka pendek akan dilaksanakan saat kegiatan pertemuan lintas sektor di kecamatan dengan anggaran dari puskesmas wilayah. Komunikasi efektif dilakukan oleh project leader. Selain itu, project leader memanfaatkan pertemuan dengan Zoom meeting untuk mensosialisasikan Simpang 5 kepada stakeholder lainnya. Perjanjian kerjasama dengan fasilitas kesehatan yaitu rumah sakit. Dengan adanya perjanjian kerjasama ini, maka ambulan rumah sakit dapat dihubungi oleh call center untuk memberikan penanganan gawat darurat di masyarakat. Pelatihan basic life support di 5 kecamatan dengan angka kejadian kecelakaan lalu lintas ataupun gawat darurat lainnya yang tertinggi yaitu pada Kecamatan Semarang Barat, Kecamatan Banyumanik,
Kecamatan Ngalian, Kecamatan Pedurungan, dan Kecamatan Semarang Timur. Pelaksanaan kegiatan ini, Project Leader mendapat bantuan narasumber dan instruktur pelatihan dari organisasi profesi Himpunan Perawat Gawat Darurat dan Bencana Indonesia. Penyediaan sarana first aid di 5 kecamatan pilot project. Komunikasi dari Project Leader ke dunia usaha yang bergerak di bidang kesehatan membuahkan hasil pemberian bantuan pengadaan tas P3K yang diberikan kepada relawan di kecamatan pilot project. Penyusunan draft perwal kegawat daruratan. Capaian dari milestone ini adalah tersusunnya draft perwal kegawat daruratan sebagai payung hukum dalam pelaksanaan Simpang 5. Launching dan implementasi Simpang 5. Capaian pada milestone ini adalah tercapainya kegiatan launching Simpang 5 dan publikasi Simpang 5 pada media sosial Dinas Kesehatan Kota Semarang, media cetak, dan publikasi melalui radio RRI, Pro 1 FM, dan Fit Radio. Sehingga tersedianya layanan dalam Simpang 5 ini dikenal oleh masyarakat dan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat yang membutuhkan pelayanan gawat darurat. Monitoring dan evaluasi dengan kesimpulan seluruh kegiatan dapat diselesaikan sesuai target yang ditetapkan. Adanya beberapa perubahan jadwal pelaksanaan dikarenakan adanya akselerasi atau bersamaan dengan agenda lain. Atas saran dari mentor, untuk melakukan monef terhadap layanan Simpang 5. Project Leader melakukan survei kepuasan pelanggan yang dilakukan sebelum dan sesudah adanya Simpang 5. Project Leader mampu menarik kegiatan jangka menengah menjadi jangka pendek, yaitu integrasi aplikasi Libas dengan aplikasi ambulan hebat. Dengan adanya integrasi ini, masyarakat tidak perlu menghubungi dari masing-masing aplikasi atau nomor call center manakala terjadi kejadian gawat darurat. Manfaat aksi perubahan kinerja organisasi memiliki kontribusi nyata terhadap kinerja organisasi dan terukur. Untuk menjamin keberlanjutan aksi perubahan kinerja organisasi, telah ditetapkan target capaian jangka menengah dan jangka panjang. Selain itu, layanan Simpang 5 dicantumkan pada tugas jabatan sasaran kinerja pegawai atau SKP pada seksi pelayanan kesehatan rujukan pada bidang pelayanan kesehatan tahun 2024. Pengembangan potensi diri peserta pelatihan dilakukan dengan mentoring, kegiatan gathering bidang pelayanan kesehatan, serta pembelajaran mandiri. Hasil dari pengembangan potensi diri ditunjukkan dengan meningkatnya nilai diri sikap dan perilaku peserta pelatihan dibandingkan sebelum aksi perubahan kinerja organisasi. Ketika mereka membutuhkan kegawat daruratan, Mbak Devi menjawab semua ini. Tentu ucapan sekali lagi terima kasih. Matur nuwun Mbak Devi, sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Karyadi secara total akan mendukung program Simpang 5. Ya, kami akan mempersiapkan baik itu dari sisi infrastruktur, sumber daya manusia ataupun alat kesehatan. Inovasi ini memberikan peningkatan respon time dalam penanganan gawat darurat sehingga masyarakat yang membutuhkan bisa cepat tertangani. Kami terus berkomitmen untuk memberikan pelayanan paripurna kepada masyarakat. Saya berharap Simpang 5 dapat terus dikembangkan untuk menurunkan angka kesakitan dan angka kematian khususnya di Kota Semarang. Matur nuwun, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami telah mengintegrasikan dengan aplikasi Polisi Hebat Semarang. Mudah-mudahan integrasi ini semakin memperkuat layanan kesehatan dan layanan pemerintah kota serta layanan kepolisian yang ada di Kota Semarang. Sukses selalu, semangat selalu, dan bergerak bersama untuk menjadikan Semarang semakin hebat. Matur nuwun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.